PPG Darjat tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor UKG 2015 0162 9034. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi bertatap muka meskipun di suasana yang masih pandemi ini ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan ya. Pakai masker semua. Harus sering cuci tangan ya. Atau coba lihat di kanan kiri kalian, barangkali teman sebangku kalian ada yang tidak hadir. Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Uji. Memimpin doa ya. Di depan. Duduk rapi. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma.
gambar anak-anak menanam pohon, nanti Ibu harapkan kamu bisa menjelaskan bagaimana sih kegiatan tersebut dapat menciptakan keseimbangan ekosistem dengan tepat dengan kata-kata yang tepat ya. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan, nanti Ibu akan tampilkan teks bacaan, kamu diharapkan mampu menentukan pikiran utama. Masih ingat ya? Kemudian kamu mampu menentukan informasi-informasi penting apa yang ada dalam teks tersebut. Ya. Kemudian tujuan yang keempat adalah dengan mencermati teks bacaan yang akan ditampilkan, kalian diharapkan mampu membuat kesimpulan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kosakata yang bagus. Ya. Masih ada dua lagi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang kelima adalah, nah, dengan mengenal dan memahami karakter beberapa topeng, kamu diharapkan mampu membuat sebuah topeng dari kertas. Kan biasanya topeng dari kayu gitu ya. Karena takut terlalu rumit, nanti kita praktiknya pakai kertas. Nah, tujuan pembelajaran terakhir untuk hari ini adalah kamu diharapkan mampu memamerkan hasil karyamu nanti di depan kelas. Ya, nanti kita membuat papan pajangan untuk memajang karya kalian ya, nanti topengnya. Siap ya? Ya. Oke. Ada 3 materi hari ini. Yang pertama adalah mengamati gambar anak-anak menanam pohon. Yang kedua adalah mencermati teks bacaan sesuai dengan tujuan tadi kan. Yang ketiga adalah materi yang pertama. Coba, ada gambarnya. Amati gambar berikut ini. Nah, kelihatan gambarnya? Sedang apa sih mereka? Menanam bersama-sama atau satu orang? Bersama-sama. Pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama pastinya akan lebih Kemudian kegiatan seperti ini, kamu pernah nggak melakukannya? Pernah. Di mana? Di rumah. Di rumah? Sama siapa saya? Sama keluarga, sama ayah. Terus? Bapak ibu. Tahu nggak sih tujuannya menanam pohon itu untuk apa? Biar apa? Biar ada oksigen, biar udaranya segar, sejuk, ya, begitu ya. Kemudian ini berkaitan dengan tema yang tadi kita bahas. Menanam pohon seperti ini ada nggak sih pengaruhnya ke dalam keseimbangan ekosistem? Ada ya, karena tadi untuk komponen biotik yang lain seperti manusia dan hewan, manusia kan butuh apa? Oksigen. Kalau banyak pohon berarti oksigen yang dihasilkan juga banyak. Pohon itu berfungsi juga untuk menyerap CO, karbon dioksida itu kan racun buat kita kan? Diserap sama pohon. Pohonnya mengeluarkan apa? Oksigen. Diserap sama tubuh kita makan. Begitu ya? Jelas. Menanam pohon itu sangat berpengaruh terhadap apa berarti? Keseimbangan
Dibaca dulu. Satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Berkelompok ya. Satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Atau mau sekelas satu orang yang baca. Raisa coba baca sayang. Rani. Ya. Di sini aja di bangku. Nanti kita coba peragakan ya. Rani, Yayu, bolehkah aku bertanya sesuatu? Yayu, tentu saja Lan, ada apa? Kelihatannya serius sekali. Rani, bagaimana kamu mendapatkan bunga untuk digunakan pada sesajimu? Yayu, sebagian besar ibu mendapatkannya dari kebun kami. Dari kebun kami, Rani. Kami menanamnya sendiri dan memanfaatkannya. Mengapa kamu bertanya, Rani? Rani, tidak, memastikan saja. Aku pernah melihat ada sekelompok orang yang merencanakan tanaman kotak hanya untuk memetik bunga. Aku sedih melihatnya. Bukankah itu akan merusak ekosistem yang ada di tanaman itu? Dayu, oh, saya mengerti maksudmu, Rani. Kami sekeluarga tahu tentang itu. Kami tidak akan memetik bunga dari tanaman orang lain untuk keperluan sesaji kami. Menjaga dan merawat lingkungan, termasuk ekosistem, merupakan salah satu nilai yang kami anut dan pegang teguh. Aku rasa kamu pun demikian, Rani. Iya, ayah dan ibuku pun mengajarkan demikian. Tetapi tetap saja ya, Dayu, ekosistem kita rusak karena kegiatan manusia. Tahukah kamu kegiatan apa saja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem? Kita cari tahu. Oke, sekarang tadi kalian sudah menyimak tesnya ya. Percakapannya. Sekarang siapa yang mau jadi lagi? Yuk. Pintar kita. Oke, bagi mereka sayang. Bawa. Kasih tahu ya. Ya, kita yuk. Oke. Nadinya sudah ada. Hebat, berani saya di sini bagus. Siapa yang mau jadi Dayu? Jaki. Oh, oke Jaki. Jaki, sekarang jadi Dayu dulu ya.
Kemudian kelompok pertama, misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom supaya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem seluruh bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil, limbah beracun beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Oke, dari paragraf pertama ini, kalian coba tentukan pikiran utamanya. Pikiran utama ini terletak pada kalimat utama ya. Ini pokok. Tentang apa sih teks ini? Apa yang dibahas pada teks ini adalah upaya manusia atau upaya kita untuk menjaga keseimbangan Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menjaga keseimbangan. Secara garis besar, ekosistem merupakan rumah atau tempat tinggal bagi makhluk hidup dan di dalamnya akan ada beberapa komponen. Di dalam ekosistem tersebut, komponennya juga akan saling berinteraksi satu dengan lainnya. Keseimbangan ekosistem perlu dijaga karena ekosistem yang tidak seimbang akan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia kelak. Perubahan iklim adalah salah satu dampak dari ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, banyaknya berita mengenai hewan-hewan liar yang mulai menyerang penduduk memperlihatkan bahwa rumah bagi para hewan-hewan ini semakin sempit sehingga mereka keluar hutan demi mencari makan. Agar bumi tetap dapat menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi setiap makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, diperlukan usaha manusia untuk mau menjaga keseimbangan ekosistem. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Ada banyak bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, seperti deterjen rumah tangga dan plastik yang membutuhkan waktu lama agar bisa terurai. Contoh nyata yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran di ekosistem kita adalah menggunakan deterjen ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik ketika berbelanja dengan cara membawa kantong atau tas belanja yang dapat digunakan berkali-kali. Yang kedua, menghemat penggunaan kertas. Kertas merupakan bahan lunak yang dihasilkan dari serat-serat pepohonan. Penggunaan kertas harus dilakukan secara efektif dan efisien karena akan berdampak pada banyaknya pohon di hutan yang harus ditebang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat sering menggunakan kertas, kemudian menghasilkan tumpukan kertas bekas yang tidak terpakai lagi. Lebih baik melakukan daur ulang terhadap kertas bekas tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan lagi dan mengurangi produksi kertas baru. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat parah. Perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggalakkan program satu orang menanam satu pohon. Program tersebut tentu memerlukan peran aktif masyarakat dan juga pemerintah negara. Yang keempat, menjaga kelestarian hutan. Masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan program penanaman sejuta pohon. Tidak menebang pohon secara sembarangan, turut serta dalam pengawasan illegal logging, tidak membuka lahan baru dan membakar hutan, serta mencegah kegiatan sewa hutan. Sewa hutan atau kontrak hutan sudah dilakukan sejak lama oleh investor asing. Masyarakat perlu memahami hal tersebut agar tidak terjadi lagi eksploitasi hutan oleh pihak asing. Yang kelima, melindungi satwa langka. Masyarakat harus ikut serta dalam melindungi satwa langka dengan cara menjaga kelestarian habitat alaminya, yaitu hutan lindung, tidak melakukan perburuan hewan, serta tidak melakukan kegiatan jual beli berbagai spesies hewan langka. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Salah satu contoh kegiatan pembangunan yang bersifat wajib AMDAL yaitu memperhatikan konsekuensi kemungkinan kerusakan lingkungan lebih lanjut ketika melakukan pembangunan jalan atau mendirikan bangunan yang akan membelah hutan. Nah, itu dia teman-teman, 6 cara menjaga keseimbangan ekosistem. Tentunya masih banyak lagi cara-cara sederhana yang bisa kalian lakukan untuk ikut berkontribusi menjaga keseimbangan ekosistem di dunia ini. Sekarang, jaga keseimbangan ekosistem. Tadi ada beberapa ya. Penggunaan deterjen. Melakukan reboisasi. Yang
misalnya kepada ketua RT, ya, atau kalau di sekolah kepada ibu bapak guru, ibu aku, kan gini kan biasanya gini kan, ibu aku mau kalau ngomong ya, ngomong, ibu aku mau dong ada lomba-lomba seperti 17-an supaya kita lebih akrab, gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya penyampaian gagasan tersebut kalian disampaikan lewat kemudian kita ke materi yang ketiga adalah membuat topeng kertas. Sebelum ke materi yang ketiga, coba kalian kerjakan dulu LKPD-nya ya. Sambil berdiskusi. Caranya, langkah-langkah pembuatan topeng yang pertama, kalian buat sketsa nanti di kertas karton ya. Kemudian pinggir-pinggirnya digunting. Terus kalian lipat seperti ini nih. Ini kan ibu udah ada yang ini. Kalian buat sketsa oval sesuai bentuk muka, ya. Kemudian, ya, setelah ini kalian gunting pinggirnya, digunting, supaya untuk memudahkan melipat ya. Kemudian dilipat, kalian staples seperti itu. Nah, setelah ini kalian gunting korannya kecil-kecil, ditempelkan ke sini, ke seluruh permukaan topeng. Niatnya untuk apa? Maksudnya untuk apa? Supaya topengnya tidak melayang seperti ini, nanti tambah keras, supaya tambah tebal ya topengnya. Kemudian setelah selesai ditempel, nah, dan tempel ya, kalian buat lagi bagian-bagian wajah topeng seperti alis. Ini dikasih seperti alis timbul, ya. Caranya gimana? Caranya sama seperti ini tekniknya, ya. Alis kan begini, ya. Misalnya alis, ini misalnya alisnya mau begini. Kalian buat sketsanya begini. Nanti ininya digunting. Nah ini karton. Kan kecil ya. Ini sketsa nanti ini digunting. Gunting. Ini digunting. Terus yang ininya dilipat lagi sampai membentuk sketsa begini. Tempelkan di
Di lubanginya bisa pakai gunting, bisa juga pakai cutter. Hati-hati pakai cutternya ya. Tajam kan. Bagian hidung juga sama bagian hidung. Nah ya. Kalau bagian hidung berarti gini. Kalau bagian hidung, ini kan hidungnya ini ya. Begini, tempel. Paham ya? Di sini terus tempel. Tadinya udah bolong semuanya. Ingat bolongnya sedikit. Ya, paham ya? Paham. Oke, kita mulai. Ini bahannya. Silakan ke kelompoknya maju. Raisa, Jaki, Oji. Bahannya. Semua kelompoknya silakan. Bisa kita simpulkan bahwa untuk menjaga keseimbangan ekosistem itu apa saja yang bisa dilakukan? Satu, tadi jangan buang kan? Oh pinter, pengurangan deterjen. Apalagi? Reboisasi. Apalagi? Menghemat kertas. Oke, pinter. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah. Oke. Kalau tidak ada, kita ini ya, kerjakan secara mandiri ya. Alvisnya disiapkan. Siapkan, jangan lupa diberi nama, kemudian nomor absen ya. Tulis nama dan nomor absen.
nilainya masih kurang, nanti Ibu berikan remedial ya. Untuk evaluasi yang nilainya sudah bagus, nanti Ibu beri pengayaan. Oke? Oke. Untuk penutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berucap hamdalah.